paling tidak dihidupkan kembali lah apa itu muawat atau operasi-operasi yang memang bisa meningkatkan kesejahteraan, terutama jamaah yang ada di sekitar itu Pak. Nah, ini. Nah, kemudian sebagai pusat sosial dan keadilan, ini memang tidak tersambung konek ya di masjid sebagai berfungsi juga sebagai tempat untuk menjalin solidaritas umat, mempertemukan antara kaum muhajirin dan kaum ansor, itu jamaah Rasulullah. Nah, di kita Pak, yang terjadi sekarang ini justru apa? Bukan untuk meningkatkan solidaritas, tetapi saling gontok-gontokan, saling menyinggung, saling menyikut. Kalau ini bukan orang ini, tidak bisa masuk pengurus masjid. Kan itu yang terjadi Pak. Nah itu Bapak Ibu sebagai orang pemimpin agama, baik itu SM, PNS maupun P3K, kami dorong untuk menghilangkan sekat-sekat itu semua. Kalau udah tahu ini orang Indo, singkir dulu. Atau kalau tahu dia ini orang Muhammadiyah, nah ini jangan dulu. Nah mestinya NU Muhammadiyah, ya seperti zaman Rasulullah itu disatukan, berkompromi, berkompak, dan membersamai. Jadi disitulah seninya kita di Puskesmas itu ada orang-orang dari semua elemen. NU-nya ada, Muhammadiyahnya ada, apalagi Makalah Unanwar, apalagi. Hah? Apa? Salafi. Salafi. Ya boleh lah. Mungkin ada ITHI, ya, ada apalagi Ikatan Persaudaraan Haji, Matul Anwar, NU Muhammadiyah, apalagi pokoknya semuanya lah yang ada di situ. Jadi jangan mendominasi. Kadang-kadang ada satu masjid nggak mau orang lain bisa masuk. Nah, jadi semacam status quo Pak. Nah, ada lagi yang lebih parah, itu harus keturun dari garis keturunan orang ini. Jadi kalau karena masjid itu diwakafkan oleh datuk nenek moyang mereka, sehingga masjid itu harus dihuni oleh pengurus-pengurus yang tidak jauh dari keturunan keluarga si wakil tadi. Nah ini lebih parah lagi. Nah ini yang kita harapkan. Jadi kita harapkan masjid itu menjadi pusat sosial dan keadilan yang bisa mempertemukan orang-orang yang memang tidak sejalan. Nah inilah tugas kita. Nah, jadi banyak sekali Pak kita temui, apalagi kok di Pontianak itu. Saking dia tidak masuk dalam pengurus masjid, dia pindah sholat di masjid lain. Nah ini parah Pak. Nah, bukan justru ingin memakmurkan masjid, ya, tetapi justru ingin mengkaburkan masjid. Nah ini prihatin kita Pak. Jadi jangan sampai di daerah kita jadi seperti ini. Saya minta pada kawan-kawan semua Bapak Ibu untuk menjadi pilar pelopor dalam mempersatukan umat yang ada sekitar-sekitar di daerah kita masing-masing. Nah kemudian juga pada zaman Rasulullah itu masih dijadikan sebagai pusat pengobatan ketika misalkan ada darurat yang sakit. Nah sekarang sih kita tidak lah mungkin ya. Nah, ini hanya sekedar informasi aja Pak, entah hanya sekedar pengetahuan sebagai pusat diplomasi. Bahkan zaman Rasulullah itu juga dijadikan sebagai pusat militer perang. Nah, dalam konteks ini Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan? Saya ingin menyampaikan kepada kita semua sebagai pengurus masjid atau sebagai takmir, yuk, mari kita kembali kepada firman Allah tadi dalam Quran surat At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan masjid hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang senantiasa mendirikan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut hanya kecuali kepada Allah. Siapa orang-orang ini? Nah inilah orang-orang yang diutus dari masjid-masjid yang beberapa yang hadir ini. Itu kami harapkan menjadi orang-orang yang ada dalam Quran ini. Siapa mereka? Itulah orang-orang sebagai takmir masjid, pengurus DKM, atau pengurus BKM atau pengurus apa lagi dewan masjid ya kita ini kadang-kadang bingung juga Pak ya terlalu banyak yang ngurus masjid kan saking banyak yang ngurus akhirnya tidak dengar kita di kantor ada BKM Pak Badan Kesejahteraan Masjid
Otomatis kepala kantor itu ketua umum. Itu jadi proklamirkan kembali pada zaman Gusmen kemarin itu tahun 2024 ya, 2024 itu. Kasih Bimas otomatis jadi sekretaris kalau nggak salah. Nah kemudian di masyarakat ada Dewan Masjid, ya Dewan Masjid DMB. Kalau di provinsi itu Pak Luk kita ketuanya. Kalau di sini siapa Pak? Pak Jiwi Edwin ya, Pak Edwin. Kemudian ada lagi DKM, Dewan Kemakmuran Masjid. DKM, DMI, DKM. Nah, ada kan di situ anak ketuanya DKM? Belum. Kemudian apalagi yang ada? DKM, DMI, DKM. BKM dengan DKM ini hampir mirip. Nah itu semua orang-orang yang ingin membangun masjid. Tapi sudah sampai sejauh mana mereka berkiprah? Nah, ternyata belum Pak. Masjid kita pada saat kondisi saat ini hanya masing-masing tertentu yang bisa memakmurkan. Memakmurkan dengan cara apa? Dengan cara bagaimana orang bisa hadir untuk sholat. Kita fungsikan dulu sebagai pusat ibadah Pak Bu. Nggak usahlah kita nak mikirkan sebagai pusat militer, ekonomi, sosial, ada segala macam. Kita jadikan dulu masjid sebagai tempat orang untuk sholat. Jadi kalau bahasanya Pak Kusnadi Ikhwani, mungkin Bapak pernah dengar, itu ketua takmir masjid di Sragen, ya. Dia mengadopsi masjid di Jogokarian di Yogyakarta, ya. Pernah dengar kan, Bapak Ibu? Nah, masjid Jogokarian itu, saya juga pernah sekali ke sana. Itu menyediakan layanan buka puasa Bu, itu satu hari itu 2.500 porsi. Nah, bayangkan. Dari mana duitnya? Awal-awalnya mereka dari kas-kas mereka sendiri, dari tok masjid di setiap Jumat, ya, dari setiap hari. Awalnya minus, sama dengan Pak Kusnadi Ikhwani tadi yang Sragen, itu 4 tahun setelah dia mempelajari di Jogokarian bagaimana sistem pengelolaan masjid, 4 tahun itu bisa langsung berkembang pesat. Nah dia bercerita, saya ada buku lupa saya bawa. Dia bercerita awal-awal 500 porsi menyediakan Pak untuk melayani orang berbuka puasa. Langsung minus 35 juta. Terus apa yang terjadi? Dia mengundang orang ustadz, kondang, kemudian memberi pencerahan kepada masyarakat tentang pentingnya memberi orang yang berbuka puasa nilainya sama dengan pahalanya. Gimana Pak lupa saya hadis itu? Ya, bahwa orang yang memberi makan orang yang berbuka puasa itu sama nilainya yang kita beri kepada orang yang sedang berbuka puasa. Nah akhirnya pada saat itu langsung kontak orang menyumbang hadiah 20 juta, 17 juta dan segala macam lah. Nah apa kata beliau? Kita di takmir masjid ini itu adalah sama dengan menyolatkan orang yang hidup. Ya. Kalau kita menyolatkan mayit, orang mati itu jelas Pak. Ada mayitnya, kita taruh depan, 4 takbir, 1 salam selesai. Tapi menyolatkan orang yang hidup, ini yang berat. Ya. Nah, ini lucu kedengarannya kan. Tapi bagus ini yang disampaikan beliau. Kenapa menyolatkan orang hidup berat? Karena pertama ada orang yang memang tidak pernah sholat dalam kesehariannya. Bagaimana takmir masjid menjadikan orang tersebut untuk sholat? Nah, ini memang kembali kepada Quran lagi kan. Kita kan landasan itu mahalakul jinna wal insa illa liya'budun. Ya kan? Nah, jadi bentuk pengabdian kita pada Allah itu adalah secara vertikal kita adalah bentuk sholat. Anda perlu sholat, ingat. Yang penting udah sholat. Ini bahaya Pak yang seperti ini. Harus kita kasih pemahaman. Nah, yang pertama itu tadi mengajak orang yang pernah tidak pernah sholat agar dia sholat. Tidak sholat ke masjid di rumahnya dulu. Nanti pelan-pelan orang yang seperti ini baru kita ajak ke masjid. Belum rutin, mungkin hanya dalam 1 waktu, dalam 5 waktu itu mungkin hanya 2 kali dia datang. Tidak apa. Nah, ini kita
Tugas kita lagi tidak selesai. Artinya merutinkan orang tersebut supaya 5 waktu itu ada di masjid. Nah, inilah beratnya menyolatkan orang yang hidup. Nah, pada akhirnya nanti, ya, seperti di Jogokarian dan Masjid Al-Hilas di Seragen itu jamaahnya membludak, tidak tertampung, Pak. Karena semua pusat-pusat peradaban, pusat-pusat kegiatan itu, sentra ekonomi segala macam itu dilakukan oleh yang bersangkutan. Nah, inilah sebetulnya fungsi takmir masjid. Artinya orang yang berkompeten, yang mau mengurus masjid. Jadi orang berkompeten di sini Bapak Ibu bukan hanya orang-orang tahu agama semua. Jadi jangan Bapak Ibu di pengurus masjid itu cari orang sarjana agama semua. Tidak selesai. Ya, tidak selesai apa? Tidak selesai bangunannya. Bapak Ibu mau merehab misalkan. Jadi perlu orang yang teknik. Walaupun bukan sarjana, tapi perlu orang yang paham tentang konstruksi. Kemudian yang menangin sound system, tidak perlu sarjana agama, yang tidak paham dengan sound system. Akhirnya habis diobo-obo. Ya, bunyi pendengung, bunyi kalau jengking, pokoknya macam-macam lah. Carilah orang yang paham tentang sound system. Begitu juga yang tahu tentang pengelolaan keuangan. Jangan cari orang yang senang menghabiskan duit, habislah dia. Ya, cari orang yang paham sistem pengelolaan keuangan sehingga pasti dapat dikelola dengan baik. Jadi intinya Bapak Ibu, orang yang mengurus ini adalah orang-orang sekelompok orang-orang yang punya kompetensi yang bersatu untuk memakmurkan masjid. Nah, itulah fungsinya. Nah, kemudian kita juga prihatin Bapak Ibu ya. Lihat. Tidak semua masjid itu bisa menyediakan layanan imam yang baik. Bacaannya kadang entah kemana, suara kemana, kan? Nah, orang yang mau berimam di situ pun kadang-kadang awalnya dia hatinya tergerak, tapi ketika mendengar suara imam dasra, bacanya pelintang-pelintang, tajwid entah kemana, makhrajnya, pokoknya udahlah, selesailah itu semua. Akhirnya jamaah keluar. Nah, ini tolong Pak Bu perhatikan, kalau ada yang demikian. Saya berharap Bapak-Bapak yang hadir semua di sini bacanya bagus. Hatibnya bagus, imamnya bagus, ya Pak ya, ya. Tapi jadi pengurus semua nih kan, pernah, pernah belum nih? Kalau belum, saya instruksikan nanti harus jadi hatib semua nanti, ya, harus jadi imam, ya. Ibu-ibu juga sama, ketika ada pengajian, ada pertemuan di Majelis Taklim, orang tahu ibunya orang kemenak. Pasti ibu disuruh baca doa, ya kan? Atau memimpin sholawatan, ya kan? Nah itu harus. Jadi makanya kita di Kemenang ini Pak, memang banyak plusnya lah di masyarakat. Banyak digunakan masyarakat asalkan kita mau mampu untuk hadir membesarkan masyarakat. Belum lagi ada yang beruahan meninggal, ya. Kitalah di masyarakat itu di kecamatan akan menjadi tulang punggung, akan menjadi sosok orang yang memang dicari oleh orang sekitar masyarakat kita. Nah, orang mau tahlilan, orang mau selamatan haji, selamatan nikahan, dan segala macam lah, pokoknya selamatan, kitalah yang harus hadir membersamai. Nah, kemudian azan juga sama Pak, ya, cari orang yang memang betul-betul soalnya bagus, cari yang kori kalau bisa. Nah, tapi memang masih jauh Pak, kalau kita inginkan yang ideal dalam membangun masjid. Tapi paling tidak kita mau bergerak, kita memulai dulu. Apa yang harus kita buat dulu ketika kita jadi pengurus masjid? Nah, paling tidak jamaah kita dulu Pak. Nah, kalau jamaah kita hanya ada satu baris, bagaimana bisa menjadi 2 baris kan gitu, ya kan? Nah, biasanya kan kita menghadirkan mereka dalam berbaris-baris itu kan pada saat bulan puasa Pak. Sibuk panitia Pak, udah belum puasa itu. Ya, karpet kadang kurang beli, atau nambah di luar. Saking banyaknya jamaah mau sholat tarawih ini kan, malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Pas malam kelima itu udah mulai nyusut. Rupanya semakin ada kemajuan. Bukan maju orangnya semakin bertambah, safnya makin maju. Artinya orangnya semakin hilang.
Nah, kadang-kadang kita juga perhatiin ini kok kenapa orang itu kemana sholatnya pindah kemana? Hanya 1 hari 2 hari sampai seminggu sholat tarawih bersama-sama, tapi setelah itu udah hilang lah mana. Nah, eh, apalagi yang harus dilakukan, nah itu tadi bagaimana memakmurkan masjid dengan jamaah yang terbanyak. Karena kalau udah banyak jamaah banyak jamaah sudah banyak, otomatis pendapatan Bapak Ibu dari sisi infak, terutama di Jumat maupun di setiap hari setiap waktu itu juga orang akan berinfak. Nah, laporan-laporan keuangan juga harus diperhatikan. Kadang-kadang orang malas untuk menyumbang karena melihat laporan tidak jelas. Tapi ada orang seketika ketika mampir di sebuah masjid, ya, pas dia kebetulan pengusaha, melihat laporannya bagus, masjid ini perlu dibenahi, dia kontan Pak untuk mereka masjid. Nah, makanya saya juga mengharapkan Bapak Ibu, tolong pahami dengan yang nama istilah-istilah masjid, Pak ya. Nah, ini yang terakhir yang saya sampaikan. Ada masjid ramah anak, ada masjid ramah lansia, ada masjid ramah musafir, ada masjid ramah anak yatim, dan segala macam ramah anak. Ya. Semuanya. Nah, kita di sini rata-rata itu harus menjadi pusat masjid musafir. Kenapa? Karena boleh jadi ada orang masuk dari Jagoy, dari Miri, dari Kucing, ya kan? Nah, saya lihat ada beberapa kali saya lihat mobil kucing masuk sini kan. Itu akan menjadi tempat mereka untuk istirahat, Pak. Sholat, mungkin mandi, mungkin untuk apa namanya, buang air. Nah, disinilah fungsi masjid itu sebagai masjid musafir. Artinya apa? Ketika masjid sudah jadi masjid musafir, jangan pas Bapak Ibu kunci. Jangan, tidak boleh dilarang orang orang singgah, apalagi orang tidur. Kasihan Pak musafir. Nah, ini harus terbuka. Nah, kemudian buka layanan di situ, eh, ada petugasnya yang bisa memberikan informasi kepada mungkin orang itu nggak tahu masih WC-nya di mana atau arah kita atau apa namanya ingin mandi kan. Jadi bahkan kalau di Masjid Jogokarian itu Bapak Ibu sekalian, itu lengkap Pak. Kita mau minum kopi pun orang dari segala macam penjuru di daerah Jawa itu mampir ke situ, makan kadang disiapkan, dan kopi, orang mau mandi pun. Itu luar biasa memang Joko Karya yang sekarang diadopsi Masjid Aliran di Seragen itu. Nah, kita ingin seperti itu buat sebuah masjid. Nah, kalau di Pontianak, Masjid Muzalan Pak. Tahu kan? Yang Pak Ustaz Lukman dan Ustaz Hasan. Kemarin beberapa hari yang lalu ada beliau datang ke sini di Masjid Jami. Yang dipanggil To'iyah. Nah, itu sudah merupakan sebuah masjid percontohan. Nah, kemudian belum lagi masjid itu harus digolongkan dengan masjid yang ramah disabilitas, ada fasilitas yang mendukung orang untuk datang ke masjid itu ketika ada jamaah yang memang harus pakai kursi roda. Nah, ini memang uh, tugas daripada takmir masjid agar bisa menyediakan layanan seperti ini. Nah, saya kira ini mungkin Bapak Ibu sekalian yang menjadi tambahan saya yang saya harapkan mudah-mudahan ada sedikit pencerahan lah pengetahuan tentang peruntukan-peruntukan masjid agar betul-betul bisa dimaknai sebagai apa namanya sebuah tugas yang harus kita jalankan sebagai orang yang diberi amanah ya. Jadi saya ulangi lagi kembali, tolong persatukan umat kita yang memang berseberangan dalam ini. Bukan hanya pengurusnya Pak, jamaah itu pun. Kok memang ada yang tidak senang dengan informasi atau program yang dilakukan oleh pengurus, itu tolong terbuka. Yang Bapak Ibu artinya otoriter dalam menerapkan suatu aturan di masjid, sehingga membuat orang tidak nyaman. Ya. Nah, pastikan AC-nya ada, karpetnya bersih, kemudian suara-suaranya bagus, kemudian penataan parkirnya bagus, keamanan juga terjamin, ada security atau mungkin ada CCTV sehingga orang kehilangan orang cepat lapor dan dapat segera ditindak.
Nah ini salah satu kenyamanan orang-orang yang bisa hadir di tengah-tengah masjid. Nah itu mungkin Pak yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan berbahagia ini, lebih kurang 40 menit ya. Yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada sesuatu yang dikomunikasikan, kita lanjutkan diskusi. Kalau tak, kita tutup. Baik, terima kasih rekan kantor itu pada acara kita mulai ini. Intinya pada pustaka ini tema adalah proses pengembangan pengelolaan aktivitas masyarakat berkaitan dengan Islam dengan tujuan meningkatkan pengetahuan pemahaman masyarakat tentang Islam. Untuk ini dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kantor tadi sudah Ibu Bapak Ibu memahami. Sekarang saya buka empat termin ya, dua kiri, dua kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan Bapak, saya Wahyuni Amsyah Hakiki, saya dari Penyuluh Agama Islam. Sebelum saya menjadi penyuluh agama Islam Pak, tahun 2016, kami juga berdomisili di Sekadau Pak, tepatnya di Jalan Lawak. Ya. Baik Pak, untuk pertanyaan saya di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara memilih pustaka keagamaan Islam yang otentik dan terpercaya? Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana strategi agar pustaka keagamaan lebih menarik bagi generasi muda? Demikian Pak pertanyaan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua, barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tempat saya ini kan di Desa Menteradu Pak. Tentunya di Desa Menteradu ini diletak Kecamatan Menteradu, Masjid Besar Rahmatullah. Nah di sini Pak, karena banyak mungkin 50 non Muslim, 50 Muslim. Seperti itu Pak. Jadi kalau untuk pustaka itu keagamaan ini, mudah-mudahan kita bisa sepulang dari sini akan menyampaikan kepada pengurus masjid untuk membuka pustaka ini. Jadi kalau di desa kami ini Pak, karena memang untuk jamaah-jamaahnya saja, kemungkinan kalau sholat ini berjamaah satu sab saja. Baik zuhur, asar, dan maghrib, terkecuali Jumat. Nah, apa yang Bapak sampaikan tadi, memang bagaimana solusinya buat kami agar bisa membuat di rumah ibadah itu atau membuka pustaka-pustaka seperti keagamaan kita ini, Pak. Terus, kalau untuk di desa itu kan memang sudah ada yang namanya pustaka. Nah, maksud saya itu untuk yang di masjid kita di rumah ibadah itu bagaimana solusinya atau bagaimana kami bisa membawa atau mengajak jamaah itu bisa membuat pustaka keagamaan kita Pak. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bapak-bapak nanti setelah dijawab oleh Bapak Kantor. Untuk ini pertanyaan pertama ini bagaimana cara untuk memilih pustaka ini. Kemudian yang kedua strategi dalam mengolah pustaka. Agar mudah untuk didaya tarik bagi pembacanya. Intinya seperti itu kan. Silakan Bapak. Terima kasih Ibu penyuluh di mana teman-teman? Oh, ada. Yang Ibu sebelah sama penyuluh. Ya, makasih Bu. Jadi pertanyaan ini bagus nih. Artinya hati niat Ibu ini untuk memulai setelah pelatihan ini bagaimana menggerakkan
generasi muda, terutama anak-anak, dan tidak terkecuali semua masyarakat, orang tua kan, baik ibu maupun bapak-bapaknya kan. Satu langkah yang bisa bapak ibu lakukan, saya rasa dengan mengumpulkan komunitas mereka. Nah, memang untuk memancing minat anak-anak generasi muda itu tidak gampang. Nah, kalau sekarang kita ini Bu, untuk mengundang orang hadir, ya, ini syukur-syukur Bapak Ibu ini mungkin karena pegawai kebenak ya kali ya, kalau kita benak mungkin tidak hadir kali dia. Apalagi tidak di uang saku ini kan, hanya ada makan siang. Nah, inilah untungnya kan, punya orang pengurus masjid, betul orang kemenat. Kadang-kadang orang mau pergi aresan, atau kayak kemarin saya ngasih materi di FKUB itu, di Sungai Betung, itu kayak Pak Jenwin itu sampai rela mengeluarkan uang saku hanya untuk bagaimana anak-anak itu betah, tertarik, dikasihlah sebuah pertanyaan. Nah, siapa yang jawab langsung dapat satu amplop. Tahu lah isinya 1.000 ke 2.000 ke 1.000 nggak tahu lah. Pokoknya dia mengeluarkan lah. Nah ini salah satu cara Ibu kumpulkan mereka dulu, kasih pencerahan, ya. Memang umpannya itu berat kalau kita ingin mereka bertahan. Nah, Ibu harus cari sponsor. Bagaimana mereka bisa hadir dulu kumpul. Nah, ketika mereka udah hadir, barulah kita coba memulai masukkan program-program kita. Nah, artinya ada dua pilihan sampai dari situ. Ini PHP, ini alat komunikasi. Bisa menyelamatkan dan bisa juga menyesatkan. Tinggal Bapak Ibu pilih. Nah, dengan adanya pencerahan kayak gini, mungkin sedikit banyak adalah yang tertarik kan untuk bisa hadir bersama-sama. Dan memang tidak cukup hanya mereka disuruh hadir ke masjid untuk langsung membaca segala macam. Banyak kegiatan-kegiatan remaja yang harusnya mereka lakukan. Nah, mungkin dengan cara misalkan ada semacam perlombaan atau apa misalnya kan. Jadi memang tidak terlalu kaku juga kita suruh hadir datang ke masjid, baik atau anak-anak, remaja atau orang tua. Pasti tidak akan mau, pasti menolak. Tapi coba kita buat satu kegiatan apa misalkan. Nah, yang bisa mendorong minat mereka untuk bisa kedepannya bisa betah ya untuk mencari ilmu yang ada di pusaka masjid. Nah kemudian fasilitas pendukung itu juga penting. Makanya saya bilang tadi ada tempatnya yang memadai, mungkin semacam lemari. Kemudian yang mudah dibaca orang sebelum dia ngambil buku misalkan dari lemari dia udah melihat ini judulnya ini pengarangnya ini. Jadi dari melihat judul pengarang ini tertarik. Tapi kalau Bapak Ibu menata, hanya diletakkan ini kan tidak kelihatan tuh Pak judulnya. Tapi kalau disusun berdiri kayak gini, kan kelihatan tuh dari samping. Ini judulnya ini pengarangnya ini. Nah kemudian kalau bisa ada bantuan di lemari itu ada tulisan, ini khusus buku fikih misalkan tentang kewanitaan, haid menurut Islam misalkan, terutama ibu-ibu lah yang tentang yang biasa-biasa ditanya itu kan. Kemudian hukum ini ya, segala macam. Jadi orang ketika melihat judul dan tersentuh hatinya, mungkin pada suatu saat atau beberapa waktu lalu mereka pernah mengalami pas terlihat, nah, akhirnya dorong untuk bagaimana bisa mempelajari. Nah, kemudian pelayanan kita, ibu-ibu harus ada orang satu dua orang yang memang betul-betul melayani. Layaknya di pustakaan umum lah, yang memang ada petugasnya yang memang siap melayani, ramah, kemudian ada buku, ada catatan. Nah, saya rasa itu mungkin Bu, memang berat untuk memulai, tapi saya hargai niat Bapak Ibu. Kita cobalah mulai dari kecil-kecil dulu. Tidak serta-merta Bapak Ibu pulang dari sini langsung membeli lemari, misalnya membeli buku langsung. Jadi perlu proses. Jadi tidak akan instan. Ya udah 12.
Jadi perlu proses, perlu penataan, perlu dirapatkan dulu dengan takmir masjidnya. Nah, apa yang ada dalam hati ibu, ide ibu coba ibu tuangkan ya ke pengurus masjidnya, coba sampaikan ini nih. Jadi saya minta kepada bapak ibu semua, ya, baik penghulu-penghulu dan semua kita yang hadir di sini yang memang menjadi pengurus, coba buat inovasi-inovasi lah yang ada di masjid itu. Jadi buat kreasi-kreasi gitu. Kalau bisa misalkan bekerjasama dengan KUA setempat, ya, atau Basnas kecamatan ada kan? Basnas kecamatan ada kan? Nah itu coba dilibatkan apa? Dilibatkan mungkin ada IPI-nya, ikatan program hajinya kan, yang bisa bersama. Jadi paling tidak bapak ibu di kecamatan itu dalam 1 bulan ya mudah-mudahan bisa 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 diagendakan 1 bulan mungkin ada satu kegiatan yang bisa bermanfaat bagi orang lain itu. Nah, ketika misalkan Bapak Ibu adakan kegiatan itu di masjid, ya, orang di situ akan melihat oh ternyata masjid ini sudah ada perpustakaan. Nah, orang di situ sudah mulai bertanya, siapa mengelolanya, apa-apa aja ada bukunya. Nah, mungkin melalui hari-hari besar Islam misalkan, ya kita bisa mulai dari situ. Ini Maulid udah lewat, serat merah, ya, nggak lama lagi. Mungkin menjelang bulan puasa, kan? Nah, itu boleh ibu launching acara dimulai dari situ. Launching pada saat pembukaan sholat tarawih bersama itu langsung diadakan kegiatan apa misalnya. Saya dulu pengurus masjid juga Bu. Sampai sekarang pun masih dari remaja masjid. Sekarang dijadikan penasihat di masjid Al Hikmah di Jalan Dr. Wahidin, Pontianak. Ya, nah di sini jadi Kemenang itu secara struktur itu memang harus masuk dalam pengurus masjid sebagai penasihat pelindung. Sama juga Pak, seperti yang di KUA itu masih jamin masjid besar itu wajib jadi penasihat atau pelindung untuk membersamai untuk memberikan penasihatan dan segala macam. Nah banyak hal sebetulnya yang bisa kita lakukan asalkan kita mau bekerja, asalkan mau ya punya potensi, punya kemauan, punya potensi dan bapak ibu tidak punya kemauan itu sama juga tidak akan jalan. Tapi ketika bapak ibu punya potensi, punya inovasi dan punya kemauan, ya walaupun duitnya belum ada ini, tapi bagaimana bapak ibu bisa merangkul elemen masyarakat yang ada di sekitar itu, insya Allah bisa. Ya, nah saya bapak ibu di sini, insya Allah mungkin juga akan melakukan kegiatan-kegiatan yang memang sinergi dengan masyarakat. Nah, ini sedang dirancang untuk undang Pak Kabel, ada kegiatan di Lumputan nanti. Nah, mungkin kerjasama dengan Basnas atau Dewan Masjid, ya. Nah, ini bisa kita hadirkan tokoh-tokoh kita yang siap memang untuk. Jadi kita sebagai pelopor Pak, sebagai orang yang selalu mengedepankan ide-ide dan selalu menjadi panutan dan selalu menjadi inspirasi mereka untuk bisa menghidupkan kegiatan-kegiatan di kecamatan. Karena kalau di kecamatan Bapak Ibu, kegiatan keagamaan itu saya lihat justru marak, suka masyarakatnya, ya, aman, selamatan ini, selamatan itu. Pokoknya kegiatan-kegiatan keagamaan itu pasti dukung. Nggak ada yang tidak mendukung. Asalkan kita mau bergerak. Dari mana mulainya? Dari diri kita sendiri dulu dan kita coba warnai dengan beberapa kawan-kawan yang ada di situ ya, kerjasama penghulunya, KUA-nya, ya, kemudian pengurus majelis taklimnya, pengurus kita semuanya lah kita libatkan. Makanya di situ saya bilang tadi perlunya kita menjalin komunikasi. Jangan kita hidup bersekat-sekat, udahlah sempit panas, kita bersekat-sekat lagi. Ya, mari kita bersatu untuk membangun semuanya. Saya rasa ini ya, Bapak Ibu. Lanjut mungkin masih ada. Baik, terima kasih. Saya menambahkan sedikit terkait dengan solusi untuk memperbaiki terjadi sarana kiat umat masyarakat yang menjadi suatu tertarik bagi mereka, masyarakat kita dan Islam. Menggerakkan pertama itu kita menggerakkan kegiatan keagamaan yang beragam. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Prof tadi, seperti mengadakan kajian-kajian rutin,
Kemudian kedua, mengoordinasi kegiatan keagamaan seperti pendidikan anak-anak, remaja, dan dewasa. Itu memang harus kita laksanakan. Maka masjid itu biasa, jadi kalau turun pada masjid ormas, masjid. Ya. Kemudian menyelenggarakan acara keagamaan, berarti ya itu sudah rutin lah, biasa dijalankan oleh PHBI yang ada di masjid ya, Mirat, Maulid, Muharram, biasa itu. Baik, barangkali saya melihat dari jawaban pertanyaan dari Bu Wahyuni dan Bu Satu itu sudah terjawab dua-duanya daripada aku. Ya, baik, terima kasih. Kemudian giliran untuk bapak-bapak, kita kasih ke dua orang, silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor dan Kasih Bimas beserta staf yang kami hormati seluruh undangan atau peserta pembinaan pustaka keagamaan Islam di Kementerian Agama. Alhamdulillah, ini yang pertama kami sampaikan. Kalau saya ini curhat, rasanya curhat atau menyampaikan hal-hal yang kami alami mungkin sama apa yang dialami oleh ibu atau bapak-bapak yang ada di gedung aula ini. Saya sangat setuju tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor dan juga Bapak Kasih Bimas. Yang pertama, ini memang sekarang masjid ini sudah banyak yang tadi memang sekat-sekat yang sedang oleh Bapak Kepala Kantor memang sudah menjadi kenyataan di daerah kita ini. Jadi kalau seandainya pengurusnya bukan bendera hijau, yang bendera biru tidak masuk, atau pengurusnya bukan bendera biru, yang hijau tidak masuk, itu sudah banyak yang terjadi lah. Ini memang PR kita yang seperti itu. Setelah itu yang terkait dengan pustaka keagamaan, ini memang ada beberapa masjid itu memang sudah mencari solusi atau inovasi yang baru lah. Termasuk ada di masjid daerah 17 itu yang sampai pinginnya jamaah atau khususnya remaja ini mau ke masjid itu bahkan sampai difasilitasi wifi, Pak. Jadi wifi itu sudah kita siapkan supaya sambil menunggu azan maghrib atau nanti ketika maghrib sampai isya ini anak-anak tidak pulang dan bisa memanfaatkan wifi yang ada dan nanti buka YouTube atau apa. Yang kedua, ini memang problem kita ini mengajak masyarakat ke masjid saja ini susah, apalagi mengajak masyarakat untuk membaca. Gitu. Dan yang ketiga memang persediaan kita di masjid ini kan memang sampai saat ini saya kira belum ada buku Pak yang ada di masjid ini. Tadi samping saya ini nanya pengadaan bukunya dari mana. Nah, ini juga menjadi PR kita Pak. Karena kalau di masjid kan sudah biasanya ada Al-Quran saja nggak kesentuh ya, nggak kesentuh. Apalagi yang lainnya. Ya, ini memang PR kita. Nanti disampaikan oleh Pak Kemenang 70% itu keagamaan, yang 30% ini umum. Jadi memang PR kita. Nah, jadi yang pertama ini memang bagaimana caranya untuk masyarakat itu bisa datang ke masjid. Ketika nanti sudah datang ke masjid sambil menunggu azan atau yang lainnya bisa membaca. Dan yang selanjutnya ini PR kita adalah bagaimana untuk pengadaan buku ini. Apakah nanti ada channel atau bagaimana, apakah nanti buku ini pengadaannya dari masjid sendiri yang beli atau bagaimana. Setelah itu ini Pak, saya itu kemarin saya ngobrol dengan beberapa pengurus masjid taklim karena kami juga penyuluh di Kecamatan 17.
ini kami ada rencana program literasi majelis taklim. Literasi ibu-ibu majelis taklim. Jadi nanti karena biasanya majelis taklim ini kan ada dana biasanya ya, ada uang apa namanya, uang iuran lah. Nanti bisa diterapkan juga. Jadi nanti dari majelis taklim itu dari uang infak yang ada itu nanti membeli buku, umpamanya tuntunan sholat atau yang ringan-ringan saja lah. Nanti setelah ngaji, setelah kita menyampaikan materi, nanti 15 atau 30 menit itu nanti ibu-ibu ini sama-sama membaca. Karena kalau sudah ke ibu-ibu ini sudah kita tidak perlu lagi kumpulkan, lebih enak. Kalau bapak-bapak ini kayaknya agak susah kalau mengumpulkan ke masjid baca kayaknya susah lah, saya yakin susah. Termasuk kita yang saya kira susah untuk baca. Saya di rumah banyak buku tapi untuk baca itu mending HP tadi oleh Pak Kepala Kantor. Nah jadi mungkin nanti untuk mengawali karena kita memang niatannya bersifat keagamaan Islam, jadi mungkin bisa untuk ibu-ibu Mas Salim nanti setelah kita ngaji atau setelah kegiatan ada 10 sampai 15 menit atau bahkan 30 menit itu kita literasi lah, sama-sama membaca. Kan biasanya juga ada ibu-ibu itu ada yang nggak bisa baca atau yang lainnya. Nah itu tadi yang saya sampaikan. Jadi pertanyaan kami Pak kepada Bapak Kepala Kantor dan juga Bapak Kasih, ini pengadaan buku ini bagaimana? Nah, karena nanti ketika kami menyampaikan ke pengurus masjid yang lainnya yang tidak hadir, yang pasti nanti mereka timbul pertanyaan, bukunya dari mana? Nah, ketika nanti dari mana, nah, kami juga ada jawaban yang memang disampaikan dari pelatihan atau pembinaan ini. Berarti biasanya Bang memang sekarang ini PR kita juga. Biasanya di masjid ini kan terkait dengan dana lah ya. Tadi di Jogja yang misalkan kan memang kalau di Jogja itu infak ada ya seketika itu habis. Cuman sekarang ini kebanyakan di masjid itu angkanya ada di papan tulis, di papan info, tapi uangnya enggak ada. Banyak Pak itu. Sekarang PR juga kita itu. Jadi saldonya 53 juta, tapi ketika ditanya mana uangnya, ada yang dipinjam A, dipinjam B, dipinjam. Nah, ternyata ketika mau bangun, bingung. Padahal ada angkanya 53 juta, tapi uangnya tidak ada. Itu sudah banyak masalah seperti itu. Nah, memang itu PR kita untuk untuk menyampaikan ke pengurus. Mungkin saja nanti kami sampaikan. Yang pertama, yang pokok ini saya menanyakan tentang pengadaan buku untuk literasi atau pustaka keagamaan Islam yang ada di rumah ibadah, khususnya lagi yang di masjid. Itu saja, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi saya ingin memotivasi kawan-kawan dulu semua ya. Kita coba kembali dalam Quran itu kan ada disebutkan Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya kalau kita ingin merubah nasib kita kepada Allah, mari kalau kita ingin berubah, Allah tidak akan berubah nasib satu kaum ya, sampai kita ingin bergerak untuk merubahnya. Jadi kalau kita cuma diam, tidak ada kegiatan yang kita lakukan, tidak ada niat, memang tidak akan berubah nasib kita seperti inilah ya. Sama ketika kita sebelum jadi pegawai negeri kan, ada upaya kita mau melamar, mau bekerja honor, sampai akhirnya kita jadi ASN, PNS dan segala macam lah. Nah begitu juga ketika ada program pemerintah seperti ini. Memang di satu sisi ini adalah program dari Kementerian Agama. Lalu pertanyaan kan kemudian memang timbul dari mana pengadaannya. Nah jadi pengadaannya ini memang Bapak Ibu itu belum ada program khusus dari Kementerian Agama. Tetapi yang pertama sistem pengadaan itu memang dianjurkan dari kas masjid yang ada. Itu satu dari kas masjid. Makanya ini pun kalau didukung, kalau tidak mendukung berarti tak pernah kita paksakan. Yang kedua, pengurus masjid bisa melakukan
permohonan bantuan ke perpustakaan nasional atau perpustakaan daerah yang ada di provinsi. Kalau di provinsi itu ada di Jalan Sutoyo, Pak, tidak jauh dari asrama haji. Nah, di situ ada perpustakaan daerah, itu Bapak Ibu bisa mengajukan. Nah, tinggal diinventarisir dulu jenis bukunya apa, kebutuhannya berapa untuk agama, untuk umum berapa. Nah, kemudian juga bisa diajukan ke Kementerian Agama Pusat. Itu ada juga alokasi pengadaan buku perpustakaan nasional yang langsung di handle Kemenak Pusat atau melalui Dirjen Bebas Islam Pusat. Nah, itu Pak Dirjen, Pak Kasih kita. Nah, kemudian yang terakhir bisa melalui wakaf buku. Jadi Bapak Ibu, saya bilang tadi ada kegiatan apa misalkan dengan mengundang masyarakat ramai-ramai, ya kan hadir. Nah, kalau kemarin-kemarin kita diviralkan dengan wakaf uang, kan? Ya, jadi wakaf buku juga boleh. Artinya kehadiran masyarakat di tengah-tengah kerumunan itu dalam satu kegiatan, Bapak Ibu bisa sampaikan bahwa kita di masjid ini sedang giat-giatnya membentuk sebuah perpustakaan. Barangkali ada Bapak Ibu yang ingin menyumbangkan satu buah buku, tidak perlu mahal Pak. Ada yang harga 20.000, 70.000 kan, ya kan? Pokoknya buku-buku yang mudah diakses, yang mudah dibaca, yang dipahami oleh masyarakat. Nggak usahlah buku-buku berkelas, ya, tentang dunia politik global misalnya, udah itu penting dah orang apa ini masalah apa ini kan. Nah itu pola sistem pengadaan, jadi ada 4 tadi bisa dilakukan. Nah ini pun tidak serta-merta Bapak Ibu wajib harus pulang nih, harus sudah ada barang ini. Jadi ini hanya sifatnya kita himbauan. Paling tidak, ya, jamaah melihat di situ. Memang kalau kita mengharapkan orang membaca buku tiap hari, layaknya di perpustakaan yang akan di masjid, di perpustakaan pun orang mungkin tidak ada. Sama juga di kampus. Kalau sudah ada ruangan perpustakaan untuk kuliahan, tapi tidak banyak yang mungkin hadir di perpustakaan itu, apalagi kita di masjid. Nah di masjid kita harapkan adalah orang yang sholat, habis sholat, atau habis sholat menunggu sholat lagi. Nah itu yang kita harapkan. Ya. Nah, memang ada daya tarik, misalnya banyak tadi Pak Imam bilang ada daya tarik masang wifi misalkan. Saya justru khawatirnya orang lah akhirnya bawa HP semua, akhirnya lalu betah ke masjid ya karena ada wifi, wah enak nih nongkrong di masjid yuk. Nah, jadi senang dia kan. Akhirnya semakin terlupakan dengan buku yang ada di situ kan. Tapi tidak apa-apa. Memang untuk mengajak orang itu tidak sekaligus. Memang itu salah satu cara membuat wifi misalkan di masjid, orang hadir. Tapi pelan-pelan kita menyampaikan bahwa kehadiran Bapak Ibu di sini memang diharapkan untuk membersamai masjid ini, ya, orang bisa sholat di situ petang. Nah, sambil dilihatlah, sambil disosialisasikan masyarakat ke pengurus ke jamaah bahwa kita di sini sudah ada perpustakaan masjid, ada buku-buku yang bisa diakses oleh Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu memerlukan tentang hukum-hukum misalkan, ya kan, mungkin keterbatasan ustadz kita kan, mungkin kalau di wilayah Sangaledo itu 17 mungkin Pak Kiai Imam lah yang bisa memberikan pencerahan kan. Tapi ada kalanya juga Bapak Ibu mungkin perlu literatur yang pasti kan. Disitulah kita hadir memberikan ruang kepada mereka untuk bisa lebih baca lebih luas. Nah jadi intinya kita berharap masjid itu hidup untuk orang sholat, ibadah, ngaji, dan bisa juga dipotensikan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Ya. Yang pasti kan sholat, orang taklim, nah, kemudian hari besar Islam, ya kan? Itu dululah yang kita mulai. Tidak usahlah kita terlalu berharap lebih banyak. Syukur-syukur kalau kita ingin memulai perpustakaan tadi, dibicarakan dengan pengurusnya, pengadaannya mungkin hanya 1-2 buku dulu atau 10 kan.
Nah, mungkin Bapak Ibu ingin mewakafkan atau mengajak masyarakat taklimnya kan, ibu-ibunya diajak untuk menyumbangkan satu orang satu buku, udah lumayan, ada 30 orang jamaahnya udah ada 30 buku. Buku yang murah aja kan. Ya di Menara itu banyak, ya, di Menara Pancasila. Nah, kalau itu sistem wakaf buku, tapi kalau misalnya mau mengajukan permohonan, ajukan aja bahwa masjid ini, kecamatan ini, selama ini sedang giat-giatnya membuat perpustakaan masjid, membutuhkan buku sekian, mohon bantuan untuk pengadaannya. Sekarang segitu. Ya, saya rasa itu ya Bapak Ibu. Masih ada? Haryanto dari Masjid Agung Syuhada, Pak. Ini dari Masjid Agung Syuhada harus nih. Silakan. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama kenalkan Pak, nama saya Haryanto, utusan dari Masjid Agung, dan saya juga PGK di KUA Kecamatan Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan beserta Bapak Asih, serta Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan hari ini. Sharing saja Pak, dan menyampaikan semacam yang sama yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai tentang keluh kesah masjid yang ada di Bangkalan, khususnya Masjid Agung. Kebetulan saya sudah kurang lebih 2 periode ini diamanahkan untuk di bidang imarahnya Pak, ya, bagian ibadahnya. Sama mungkin yang dialami oleh masjid-masjid yang lain. Kalau untuk Masjid Agung, untuk perbedaan itu alhamdulillah nggak bisa kita generalisir Pak. Jadi siapapun yang punya keahlian di bidangnya, baik itu dari bendera manapun, ya, termasuk itu dan Muhammad kita udah itu. Kemudian kami juga pernah menyarankan Mbak bahwa masjid itu kalau bisa dijaga 24 jam. Seperti apa yang Bapak sampaikan tadi, di luar dari Kalimantan Barat itu beberapa masjid yang sudah bisa dijadikan contoh, namun masih banyak perbedaan pendapat, sebagian besar menolak. Ya, karena kita tahu bahwa Masjid Agung ini adalah daerah lintas, tempat yang sangat strategis untuk tempat singgah. Bahkan kita menilai bahwa alangkah baiknya kalau masjid ini kita buka 24 jam. Namun dari pengurus kita sendiri, dari orang-orang yang punya punya jabatan yang lebih ke atas dari kita itu tidak menyetujui. Dan sebagian besar secara umum dengan alasan begini. Nah, kemudian Pak, untuk di pustaka ini kita di Masjid Agung sudah punya pustaka, dan pengurusnya juga ada. Cuman karena pengurusnya ini juga seorang ASN Pak, ASN, jadi untuk open untuk apa membuka itu ada di tempat khusus Pak, itu di sebelah kanan masjid itu. Sekarang nyatu dengan Basnas, ya, satu ruangan Basnas. Cuman karena pengurusnya ini juga seorang ASN dan juga jarang hadir ke tempat, sehingga tempat itu lebih banyak tertutup daripada terbuka. Boleh dikatakan dalam 24 jam itu banyak tertutupnya daripada terbuka. Nah, ini satu kendala bagi Bapak. Nanti mudah-mudahan nanti bisa diberikan solusi. Tentang buku-bukunya Pak, itu sudah banyak sekali dari buku bacaan anak
mereka sampai ya boleh dikatakan yang karya-karya ilmiah itu udah banyak sekali buku-buku. Mungkin kalau dihitung itu mungkin udah lebih dari 500-an buku yang udah. Ya dari buku umum sampai dari buku agama sampai buku umum. Namun kendala kita itu sama seperti yang dikatakan oleh bapak-bapak yang lain, bahwa kita punya kendala di kepengurusannya. Jadi untuk mengurus itu sangat susah sekali, karena keterbatasan pengurusnya ini. Kita kendalanya di pengurusan, bukan di bukunya. Kalau bukunya kita sudah ada, tempatnya kita sudah ada, cuman kepengurusan ini yang belum open, misalnya belum membuka untuk itu. Nah ini kami mohon solusinya kepada Bapak untuk bagaimana kedepannya kita itu bisa mensosialisasikan kepada pengurus, khususnya ketua bidang kita dan yang mengurus di bidang itu. Nah, mohon solusinya seperti itu. Mungkin itu saja Pak yang kami sampaikan untuk kepustakaan. Mohon sekali lagi untuk solusinya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haryanto ya. Kebetulan Pak sebagai musim marahnya ya. Nah, ini memang berat. Jadi marahnya karena yang mengatur tentang semua kegiatan ibadahnya kan. Baik marah, idarah, dan riayah. Jadi antara imarah, idarah, riayah itu juga harus satu jalan kompak. Walaupun pada akhirnya jalan-jalan sendiri, tapi pada saat penentuan kepengurusan memang dipersatu karena masing-masing memang menangani bidangnya masing-masing. Jadi kita juga perlu apresiasi ya Mas Agung yang memang layaknya menjadi sebuah percontohan ya, jadi barometer di kabupaten itu memang siogianya harus seperti itu. Artinya semua komponen masuk tanpa membeda-bedakan, tanpa mendiskriminasikan si A si B. Pokoknya yang memang punya niat untuk membangun masjid ya dirangkul semua. Makanya yang itu kita harapkan. NU masuk, Muhammadiyah masuk, dan semua kalangan masuk tanpa membeda-bedakan, kecuali yang memang masuk dalam satu organisasi yang paham-paham yang memang tidak sejalan dengan Ahlus Sunnah ya. Nah itu yang harus kita antisipasi ya. Nah ini juga saya harapkan Bapak-Bapak Ibu dapat mengantisipasi sedini mungkin. Jangan sampai kayak di Sungai Raya Kepulauan itu ya kan. Ya, ada satu aliran yang masuk yang tanpa kita bisa deteksi. Akhirnya kan membuat masyarakat resah. Dan akhirnya ya kan, beliau mengaku apa namanya? Mengaku sebagai Imam Mahdi gitu ya. Nah, luar biasa. Imam Mahdi. Pak Kiai belum berani mengaku sebagai Imam Mahdi. Dia juga berani. Akhirnya minta maaf untuk Majelis Ulama dan memang itu diputuskan oleh Majelis Ulama sebuah aliran yang sangat menyesatkan. Ini harus hati-hati juga ya. Karena biasanya orang akan mulai masuk dari situ, kita nggak tahu, nggak kenal, misalkan. Ini latar belakangnya juga harus jelas. Kemudian perpustakaan yang sudah ada yang dikelola itu tolong dimaksimalkan, Pak. Maksimalkan sebagai sebuah media informasi kepada masyarakat ya. Nah, kemudian memang harus kita juga berhati-hati dalam mengelola barang itu karena itu menjadi barang milik masjid ya, BMN. Barang milik masjid, kalau di kantor kita BMN ya barang milik negara itu barang milik masjid. Nah, sistem pengelolaan juga harus betul-betul terorganisir. Artinya ada orang yang memang satu atau dua orang yang memang menangani secara khusus, artinya meminjamkan itu atau dibaca misalkan perlu dibuat tulisan sehabis membaca kembalikan ke tempat semula ya. Nah, kemudian untuk masjid sebagai pusat musafir, nah itu juga tolong diperhatikan juga. Saya melihat hari Jumat pernah sholat itu 2 kali. Kebetulan besoknya ada jadwal di situ ya, Pak ya. Jadwal saya Pak ya. Jadwal Kemenak sih, jadwal Kemenak.
itu saya lihat ruang parkirnya memang sempit, ya. Nah itu saya melihat tidak ada penataan. Artinya bukan tidak ada penataan, masyarakat menata sendiri, tidak ada juru parkirnya. Nah, jadi harus ada satpam atau harus ada juru parkir yang memang bisa mengarahkan pada saat sholat Jumat. Karena di situ saya lihat orang itu bukan hanya dari daerah Jagoy turun ke bawah, tapi dari daerah Samalankan juga atau dari Pontianak itu juga ngumpul pas di situ. Nah itu betapa banyak kendaraan-kendaraan yang masuk di situ. Jadi kalau tidak ada penataan penertiban dari petugas takmirnya, ya mungkin dari satpamnya atau memang yang khusus menangani parkir, nah itu bisa-bisa jadi kacau balau, termasuk penataan sandal, sepatu orang yang sampai ada yang hilang. Ya. Ada CCTV nggak Pak Isto? Ada CCTV di luar? Ada. Nah, karena itu masjid agung Pak statusnya. Ini masjid agung itu standarnya itu masjid yang memang di-SK-kan oleh Bapak Bupati, ya, tanggung jawab Bupati dan dibina oleh Kemenak. Nah, makanya Kemenak lagi-lagi berfungsi sebagai penasihat itu. Nah, tolong sampaikan kepada pengurus, apalagi Bapak orang Kemenak juga kan. Nah, tolong diperhatikan di situ tata letak kendaraan, parkiran, sehingga orang masuk ke situ mudah. Karena sepanjang jalan ini masjid yang mudah diakses orang itu hanya Masjid Agung. Ada Masjid Nurul Iman, daerah Kaum, tapi orang mau parkir susah. Ya Nurul Iman ya. Darussalam. Iya. Oh iya, Darussalam yang Jami itu kan. Nah, itu juga sama kecil itunya parkirnya. Jadi mungkin saya rasa cukup ya. Jadi terima kasih juga informasinya yang sudah disampaikan pada kami. Tolong kembalikan kepada pengurusnya tadi. Tolong ditata sedemikian rupa lah agar kelihatan lebih megah. Informasinya mau bangun masjid baru tapi tidak mau pindah Pak ya. Nggak mau pindah karena dikasih lahan berapa hektar gitu ya. Cuman sayang memang gitu. Itu jadi salah satu tempat yang mudah diakses oleh masyarakat. Nah, cuman hanya ke depannya kalau misalkan itu ada pemugaran, pastinya harus mundur dikit belakang, sehingga memberikan ruang untuk parkir atau pakai basement. Nah, sehingga orang bisa parkir langsung di bawah. Saya rasa cukup Bapak Ibu pertemuan kita pada pagi jelang siang ini. Saya sebagai Kepala Kantor Melak saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika selama kegiatan ini berlangsung atau materi yang disampaikan ada kekeliruan, kekurangan, dan sekali lagi saya berharap pada Bapak Ibu untuk dapat terus mempersamai dan menghidupkan kegiatan-kegiatan keagamaan dan dijadikan pusatnya itu adalah di masjid masing-masing. Karena dari masjid itulah Bapak Ibu bisa menyiarkan informasi-informasi tentang keislaman, dakwah, maupun yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang memang dipenuhi. Demikian dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus buat belakang. Baik, terima kasih Bapak Kepala Kantor sudah memberikan pertanyaan dan kepada sharing kawan Bapak. Kebetulan juga sudah ditutup oleh beliau. Mari kita bersama-sama menelaah kembali apa yang menjadi suatu permasalahan di masjid kita masing-masing. Yang tadinya Masjid Agung sudah punya fasilitas pustakaan, hanya saja yang perlu kita pastikan pengurus pustaka memiliki komitmen dan dedikasi yang tinggi, itu seharusnya. Kemudian kedua, buat evaluasi dan monitoring secara berkala untuk meningkatkan kualitas kegiatan pustaka. Kemudian yang ketiga, libatkan seluruh jemaah dalam kegiatan pustaka untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran penting lima itu. Baiklah,
ini saya selaku Ketua Panitia sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Angkatan Kaki memenuhi undangan kami. Mudah-mudahan apa yang telah menjadi suatu kewajiban bagi Bapak Ibu dan peserta semuanya rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Saya Hidayah Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.